Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas dan menjawab berbagai masalah sehari-hari terkait tazkiyatun nafs atau menjaga dan mengelola hati sekaligus jiwa. Nah, seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Sehat walafiat, alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat terus. Amin. Jadi kita bisa terus berbagi ilmu ya, ya, mengkaji berbagai macam tema dalam rangka kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Langsung Hilman, kita akan membahas tema yang pertama soal perilaku cerminan hati. Nah, sebenarnya tuh kadang-kadang apa ya? Mungkin kan kita biasa namanya kita bersosialisasi ya, berinteraksi dengan orang lain. Kita tuh ya nggak selalu menyenangkan ya. Ada yang kadang-kadang juga bikin kita nggak enak, menyebalkan. Nah, kita tuh suka mikir gini, nah emang nih, jangan-jangan emang hatinya nih yang begini ya. Kok bisa sih ada orang seperti ini? Kadang-kadang kita tuh ya udah akhirnya kan menghakimi gitu. Tapi pada dasarnya apakah memang perilaku buruk yang memang kita keluarkan itu menjadi cerminan hati kita sebenarnya? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua dalam rahmat dan berkah dari Allah. Dan kita doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang menarik terkait dengan hati. Nabi SAW bersabda, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, maka baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, itu namanya hati. Jadi hati itu akan mempengaruhi seperti apa keadaan hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita melihat hati seseorang? Kan gak mungkin dibelek. Gak mungkin kelihatan. Nah, itu mah udah ya gitu kan. Betul. Nah, Imam Al-Ghazali itu menyebutkan ada dua etalase hati. Jadi hati itu akan nampak pada dua hal. Yang pertama pada lisannya, yang kedua pada perilakunya. Pada lisan dan betul. Jadi lisan kita itu etalase hati. Jadi Mbak Mila pemirsa mau melihat seperti apa kualitas hati seseorang, maka lihatlah apa yang terucap di lisannya. Dan yang kedua, bisa dilihat dari perilakunya. Apa yang dia lakukan dalam kesehariannya, berarti itu menggambarkan kualitas hatinya. Berarti benar jawabannya. Apakah perilaku itu menggambarkan kualitas hati? Iya. Nah, berarti sekarang, untuk memperbaiki keadaan seseorang, apa yang perlu diperbaiki? Hatinya. Kan begitu. Nah, sekarang bagaimana hati ini gitu sehingga bisa mendapatkan vitamin, bisa mendapatkan obat ya, sehingga melahirkan lisan yang baik, sehingga melahirkan perilaku yang baik. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan rumusnya. Hanya satu. Tapi satu ini nanti akan menjelaskan banyak tafsir yang lain. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Betul sekali. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hatimu akan menjadi tenang. Nah, sekarang pertanyaannya, makna zikir, apa itu artinya zikir? Kan perlu dijelaskan lebih lanjut. Zikir itu artinya menyebut, mengingat, ya,
mengingat Allah, menyebut nama Allah, dan melangkah sesuai dengan aturan Allah. Berarti sekarang apapun kegiatan yang mengarahkan pada konteks zikir, itu pasti memberikan ketenangan hati. Satu, mengingat Allah. Kalau yang diingat Allah, pasti hatinya bersih. Tapi kalau yang lebih banyak diingat sesuatu selain Allah, pasti hatinya bermasalah. Mbak Mila, kalau di hatinya, di pikirannya yang diingat adalah suaminya, maka jangan kaget. Suami itu yang akan menjadi persoalan untuk Mbak Mila. Wah ya Rob, betul. Kalau di hati ahilman, yang dipikirin dunia, duit, uang, maka siap-siap. Itu juga yang akan membuat hati ini bermasalah. Jadi Allah tuh membolak-balikan hati itu ya kepada hal-hal yang kita pikirkan, kita sayangi, kita mungkin obsesi betul. gitu ya. Maka saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada yang berhak kita sembah, yang berhak kita ibadahi. Ilah itu kalau makna hakikatnya itu artinya kan poros, titik utama. Jadi tidak ada titik utama yang paling penting dalam hidup kita illallah, kecuali Allah. Nah, kalau titik utamanya diganti atau digeser atau dialihkan berantakan pada selain Allah, maka titik utama ini yang akan menghancurkan kita. Nah, sekarang kita evaluasi aja. Biasanya yang membuat orang itu hatinya bermasalah, sehingga lisannya yang keluar ucapan bermasalah, perilakunya bermasalah, karena poros di hatinya. Bukan lagi Allah, tapi urusan dunia yang membuat dia berucap yang salah, berperilaku yang salah. Aduh, ini kalau ngomongin hati ya, saya tuh jadi, maksudnya gini, memang betul ya, kalau kita tuh misalnya fokusnya udah berubah aja ya, mikirinnya tuh udah bukan Allah gitu ya, itu kayaknya tuh hari itu terasa berat, berantakan, apa-apa kok nggak pas gitu. Betul. Dan memang seperti itu ya, hakikatnya memang seperti itu ya. Coba sekarang misalnya kita ambil contoh kasus ya, Mbak Mila marah, marah. Kenapa marah? Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, oke? Nah, itu kan berarti kita memperturutkan diri kita. Padahal boleh jadi yang terjadi itu maunya Allah, kehendak Allah. Kalau di hati ini hilang Allahnya, marah. Kalau di hati ini yakin ke Allahnya, oh ya sudahlah, memang ini kehendak Allah. Jadi perilaku pun tuh lebih tenang, lebih tertata gitu. Gak akan kemudian keluar sikap-sikap yang buruk tadi. Karena hati ini porosnya adalah diisi dengan Allah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kita bisa notice ya, orang ya. Ya buat kita sendiri aja, jangan kemudian oh ini mentang-mentang kita jangan buat kita. Omongannya gak benar, Anda berarti gak gitu. Anda kotor hatinya jangan. Kotor hatinya gitu gak. Tapi intinya bahwa kita bisa melihat ketika yang dikeluarkan lisannya itu baik, menenangkan, oh berarti emang. Maka nanti Mbak Mila, ini perilaku yang bisa menggambarkan kalau hati sedang bermasalah ya. Kata guru saya ada 5. Nih, 5. Mau tahu nggak? Atau nanti aja? Nanti aja, karena kita harus jeda. Nah, kita bisa melihat nih bagaimana 5 apakah hati kita lagi sedang bermasalah atau tidak? Oke, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.